ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan memasuki sesi diskusi dua arah bersama audiens. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan atau tanggapan dari paparan pemateri, boleh untuk ketik di kolom chat dengan format izin bertanya atau menanggapi. Dipersilakan. Atau kalau misalnya kakak mau masuk juga boleh untuk raise hand aja. Nanti biar aku yang panggil gitu. Oke, moderator mungkin saya mau izin bertanya. Boleh dipersilakan Kak Salsa. Ya, tadi sebenarnya pemaparan dari tiga pemateri udah cukup menarik dan cukup mengintegrasikan dan cukup menggambarkan apa aja yang sebenarnya tergambar dalam buku 1984-nya George Orwell gitu. Cuma mungkin tadi juga pembahasannya Calvin terkait Newspeak dan Oldspeak yang ada di buku George Orwell itu juga sebenarnya itu salah satu hal yang apa ya yang jadi yang aku tunggu-tunggu juga gitu yang aku cukup menarik. Nah, jadi mungkin aku mau bertanya ke Kak Alvin sendiri atau mungkin dari teman-teman ideologi ada yang mau menanggapi boleh. Sebenarnya karakteristik suatu bahasa atau suatu ya bahasa ini kan tadi juga bisa dibilang kalau misalnya bahasa ini punya pengaruh yang cukup besar dalam segala hal gitu kan. Pun dalam hukum, pun dalam berbagai aspek gitu. Eh, Sebenarnya seberapa penting dan sejauh mana kita bisa menilai ketika suatu bahasa ini dalam tanda kutip sudah berpengaruh terhadap keadaannya saat ini atau mungkin keadaan bahasa ini apa yang menjadi karakteristik ketika keadaan bahasa ini sudah luntur atau sudah dinodai dan sebenarnya itu kita bisa melihat dari segi apanya atau kita bisa ya seringkali kan orang-orang mungkin nggak sadar kalau orang-orang sering menyampaikan aspek budayaan seringkali menyampaikan aspek bahasa ini padahal mungkin bisa aja dari bahasa ini kita melihat bahwa um, apa ya keadaan di negara kita ini mungkin sudah tidak baik-baik aja atau mungkin hal yang semacamnya gitu. Jadi mungkin Kak Alvin mau menjelaskan lebih karena tadi juga mungkin waktunya terpotong. Jadi saya yakin sebenarnya masih ada hal yang bisa disampaikan oleh teman-teman ideologi. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Salsa atas pertanyaannya. Boleh Kak Alvin ataupun pematik lainnya untuk menanggapi? Oke, bisa aku dulu mungkin ya. Nanti kalau teman-teman yang lain mau menanggapi juga boleh banget. Kalau dari aku sih sebenarnya itu jadi seperti ini. Sebenarnya kalau kita merujuk ke bahasa Indonesia sendiri, sebenarnya bahasa Indonesia itu masih tergolong bahasa yang sangat muda gitu. Masih tergolong bahasa yang sangat muda dibandingkan dengan bahasa-bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa Jerman dan lain-lain gitu. Nah, karena bahasanya masih muda, akibatnya banyak sekali padanan-padanan kata yang tidak yang belum ada pada akhirnya gitu, yang belum ada. Jadi akhirnya kita bingung untuk mendefinisikan sesuatu. Nah, sekarang ini juga lagi sedang banyak digencarkan penggunaan bahasa baru, kata-kata baru, entah itu pada akhirnya serapan ataupun pada akhirnya itu melihat dari faktor historis ataupun sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, jika kita lihat Indonesia ini kan pada akhirnya sedang berkembang menuju ke arah sana ya, menuju ke arah peluasan bahasa, kata dan lain-lain. Nah, sedangkan di dalam negara yang dibuat oleh George Orwell ini, bahasa itu malah dipangkas gitu, malah dibikin apa namanya, dibikin menjadi sangat sederhana. Nah, jika bahasa bahasa yang masih muda dan bahasa yang belum matang itu saja untuk kepentingan suatu negara, untuk kemajuan suatu negara itu eh, mereka meluaskan bahasanya. Nah, lantas mengapa sih negara-negara fasisme ini, negara-negara yang sangat diktator ini pada akhirnya membatasi bahasa? Karena pada akhirnya jika 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 kita hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang kosakata bahasa ataupun tentang kosakata dan kalimat dan lain-lain, pada akhirnya itu akan sulit bagi kita untuk menyampaikan atau mengungkapkan suatu ekspresi gitu. Pada akhirnya kita tidak akan bisa turun ya contoh langsungnya misalnya kita tidak akan bisa turun ke jalan dan akhirnya menuliskan berbagai macam kata-kata di poster ataupun di spanduk gitu misalnya. Ataupun kita sangat sulit untuk menuliskan suatu kritik terhadap pemerintahan melalui
suatu penulisan artikel ataupun opini gitu yang bisa kita edarkan di entah itu di surat kabar ataupun di media-media lainnya. Itu akan sangat sulit karena bahasanya semakin dibatasi dan secara tidak langsung bahasa yang digunakan di dalam novel 1984 ini atau Newspeak ini itu akan merujuk pada kepentingan-kepentingan partai. Jadi bahasa-bahasa ataupun kata-kata yang dianggap tidak mendukung ataupun tidak melanggengkan kekuasaan partai itu akan dihapuskan dan itu akan diganti menjadi bahasa ataupun kata-kata yang pada akhirnya bisa melanggengkan suatu sistem atau suatu partai gitu. Apakah itu termasuk oke, ini sekalian juga bisa dijawab sekalian juga buat pertanyaan salah saya. Ya pada akhirnya itu termasuk ke dalam pengaruh penggunaan bahasa tulis ataupun bahasa cetak. Jadi tidak hanya sekadar lisan. Kan pada akhirnya lisan dan tulis itu pada akhirnya walaupun lisan lebih sering digunakan, tapi pada akhirnya untuk mengkritik secara ilmiah ataupun mengkritik secara akademik itu akan banyak digunakan bahasa tulisan ataupun bahasa cetak. Nah, di sana kita akhirnya jika si kata itu dipersempit atau kata itu pada akhirnya banyak dihapuskan, itu akan sangat membatasi ruang gerak pemikiran kita sendiri. Bahkan saya pun mungkin nanti kalau bahasa Indonesia itu disempitkan, kita tidak akan bisa berkomunikasi seperti ini gitu kan. Kalau sekarang kita mempunyai padanan kata yang banyak, apalagi kita mempunyai serapan-serapan yang banyak dari luar negeri. Seperti itu mungkin singkatnya dari saya, tapi mungkin tadi banyak teman-teman ideologi katanya yang ingin menambahkan sedikit, silakan. Baik, terima kasih banyak Calvin atas tanggapannya. Dipersilakan kepada teman-teman sekalian atau pemantik diskusi untuk menanggapi lebih lanjut. Ya, aku ingin menanggapi dan menambahkan dari Calvin tadi. Apakah suara aku terdengar? Terdengar, Kak? Tadi pertanyaannya karakteristik. Ya, tadi pertanyaannya adalah karakteristik dekadensi bahasa kan. Untuk merujuk hal itu karena sebelum George Orwell menciptakan Newspeak di 1984, George Orwell telah menulis esai di English and the English Language. Nah, di esai itu George Orwell bilang kalau sebuah bahasa, sebuah pikiran bisa menghancurkan dan merusak bahasa. Bahasa pun bisa merusak pikiran. Nah, untuk dari hal itu George Orwell bilang kalau karakteristik sebuah bahasa mengalami kemunduran adalah ketika musuh utama bahasa itu dijadikan panutan ketidakjujuran. Contohnya pada waktu itu banyak sekali esai-esai politik yang menggunakan bahasa eufemisme, contohnya ketika menggambarkan keadaan ketika suatu daerah dibom tanpa pertahanan itu disebut pasifikasi, dan ketika orang-orang disuruh keluar dari tempat tinggalnya tersebut transfer populasi. Jadi itu cuma dihaluskan dan tidak jujur dalam bahasanya. Itu menunjukkan bahwa pikiran dari si penulis telah merusak bahasa tersebut dan bahasa itu juga merusak pikiran pembaca. Jadi pembaca tidak akan melihat kejujuran dalam tulisan dari penulis dengan menggunakan metafora atau bahasa yang bertele-tele. Selanjutnya yang membuat karakteristik dekadensi bahasa lainnya itu adalah ketika ada suatu kontrol dalam bahasa itu. Contohnya dalam novel ini, bahasa dijadikan kontrol dalam pikiran manusia. Bahasa dikerucutkan agar pikiran manusia juga mengerucut mengikuti bahasa. Dan ketika suatu negara, kata George Orwell, mengalami suatu kemerosotan, bahasanya tentu juga akan sekarat. Karena itu artinya negara itu sendiri sudah tidak mampu dan sudah dikontrol oleh suatu, kalau dalam 1984 itu suatu partai atau suatu kekuasaan. Itu sih dari tambahan dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak atas pemaparannya. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin masuk? Masuk, Cak, menyumbang nanya juga jadinya. Boleh Kak, silakan. Boleh ya? Boleh. Kita tuntaskan satu-satu nih bahas. Asik juga. Ya, sebetulnya saya sangat setuju ya bahwa dan sejak lama sebetulnya kalau saya ya coba-coba nggak ada kerjaan analisis berbagai masalah sosial, peran bahasa itu sangat penting
Dan kalau kita tarik ke evolusi manusia, pas pertama kali kita evolusi kognitif sekitar 70.000 tahun lalu, itu ditandai dengan kita bisa berbahasa, dan itu yang membedakan kita dengan hewan. Kita adalah makhluk gagasan, kita adalah makhluk bahasa, di mana kita punya alam lain nih, yang abstraksi yang namanya bahasa. Jadi begitu urgentnya bahasa. Dan saya sendiri sih ngelihat bahwa bukan hanya di bahasa Indonesia ya, tapi di berbagai bahasa lain, baik daerah maupun internasional, cukup banyak yang tidak sesuai lagi dengan makna aslinya. Ada penyempitan makna, ada distorsi, bahkan ada semacam pengecapan bahwa kata ini tuh dilarang gitu. Padahal kan itu sesuatu hal yang netral kata tersebut kayak gitu. Tadi juga menarik dari Kang Kevin tentang bahasa dapat mengkorupsi pikiran, pikiran dapat mengkorupsi bahasa, ya kan? Nah, sebetulnya ini pengen nanya aja sih dari teman-teman ideologi, mungkin dari APPMD sendiri. Karena bahasa Indonesia ini bahasa baru ya, tadi juga dibilang. Dan sebetulnya pertanyaan pertama gini dulu sih. Kenapa ya bangsa Indonesia pilih bahasa Indonesia gitu dibanding bahasa yang lain? Padahal kalau kita lihat secara etnik sendiri, mayoritas kan Jawa. Kenapa nggak kita ambil bahasa Jawa sebagai bahasa nasional, gitu kan? Bahasa Indonesia kan agak mirip dengan bahasa Melayu meskipun berbeda. Kalau ya tolong koreksi kalau salah. Kalau biasa kan bahasa Indonesia sendiri kan bahasa pasar dari bahasa Melayu kan sebetulnya. Nanti mungkin bisa dikoreksi. Nah kalau begitu, kenapa kita nggak pakai bahasa Melayunya aja? Kenapa kita pakai bahasa Melayu pasar yang namanya bahasa Indonesia ini, dan kenapa kok kita pilih bahasa itu dibanding yang lain? Apakah ada faktor-faktor politis untuk memilih hal itu? Dan yang kedua adalah sebetulnya bahasa Indonesia ini ada beberapa contoh gak mungkin yang bisa disampaikan oleh teman-teman terkait dengan pemaknaan yang udah jauh dari makna aslinya. Mungkin yang makna-makna konotatif didenotasikan, makna denotasi dikonotasikan, seperti itu. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih sebetulnya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Kak Mario atas pemaparannya. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat, apakah teman-teman dari APPMD ataupun ideologi ataupun teman-teman lainnya ada yang ingin masuk lagi? Ini langsung jawab atau gimana? Ica, sorry. Boleh Kak, langsung jawab aja. Oke. Ya oke Mario, bagus banget tadi pertanyaannya, memang menarik, memang itu menjadi apa, banyak sekali pertanyaan ataupun perdebatan pada akhirnya, mengapa sih bahasa Indonesia yang dipakai gitu, mengapa sih kita tidak memakai bahasa Melayu ataupun Jawa yang sangat besar gitu bangsanya kalau kita lihat. Ya, pada akhirnya memang bahasa itu tidak bisa kita lepaskan dari unsur-unsur politik ya, bahkan dari awal mula pembentukan bahasa itu sendiri gitu, bahkan dari awal mula pembentukan bahasa itu sendiri. Seperti kita tahu, bagaimana founding father kita yaitu Pak Insinyur Soekarno itu kan memang sangat kental unsur-unsur politis ya, bahkan untuk menentukan suatu kebudayaan ataupun menentukan suatu bahasa pun akhirnya dia memperhitungkan aspek-aspek politis itu sendiri. Kalau yang menurut pengetahuan saya, pada akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa nasional kita, kenapa tidak Jawa ataupun tidak Melayu? Memang di sana banyak sekali pengaruh ataupun unsur-unsur aspek politis, apalagi di situ banyak sekali campur tangan dari beragam elit politik pada masa itu yang menginginkan bahwa Indonesia itu bisa terlepas dari yang namanya Melayu itu sendiri. Melayu itu sendiri karena memang pada dasarnya tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu banyak sekali dipengaruhi, entah itu kebudayaannya, entah itu bahasanya, entah itu sifatnya bahkan ataupun karakteristiknya, itu banyak sekali dipengaruhi oleh kebudayaan, bahasa maupun karakteristik dari bangsa Melayu. Tapi di sini Indonesia itu sendiri ingin lepas dari itu, karena di sini juga ada faktor ataupun unsur penjajahan gitu. Ada karena yang dulu yang waktu itu bangsa Melayu itu banyaknya dijajahnya sama oleh Inggris ataupun oleh Amerika, sedangkan Indonesia dijajahnya oleh bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Nah di situ pun pada akhirnya itu banyak mempengaruhi faktor-faktor
apa namanya, faktor-faktor pemilihan bahasa. Apalagi, saat kita tahu pada saat itu, bangsa pribumi pada saat kita dijajah oleh, bangsa Belanda tidak boleh untuk menggunakan bahasa Belanda gitu loh. Karena, bahasa Belanda itu dianggap bahasa yang, tinggi, bahasa yang suci sehingga tidak boleh dipergunakan oleh bangsa pribumi kita sendiri. Nah, maka dari itu ada unsur-unsur politik dan ada unsur-unsur, sensitivitas di dalam pengaruh kejiwaan manusianya sehingga akhirnya mengapa mereka menciptakan bahasa sendiri ataupun bahasa Indonesia. Lalu kalau tentang, penggunaan makna dan lain-lain, itu pada akhirnya mungkin kita bisa merujuk, pada ini ya, pada revolusi bahasa yang dilakukan oleh, angkatan 45. Jadi ada di sastra Indonesia itu ada namanya angkatan 45, itu kalau kalau, pasti semua tahu di situ orang-orangnya ada seperti Chairil Anwar, di situ ada Asrul Sani, di situ ada Rifai Apin, itu tiga tiga, tiga tokoh yang menjadi ketua dari angkatan 45 itu sendiri. Nah, mereka akhirnya merevolusi bahasa Indonesia sendiri. Pada akhirnya sebelum tahun 1945-an itu, Indonesia kalau kita melihat dari segi sastranya ataupun dari segi penulisannya itu masih banyak sekali menggunakan, bahasa-bahasa ataupun unsur-unsur Melayu gitu. Kalau kalian membaca novel-novel atau buku-buku seperti, Sultan Takdir Ali Syahbana gitu, seperti ya penyair-penyair lama lah ibaratnya. Kalian akan itu akan sangat kental unsur-unsurnya dengan unsur-unsur Melayu gitu. Tapi pada saat revolusi 45 yang, dilakukan oleh angkatan 45, itu angkatan gelanggang namanya, Chairil, Asrul Sani, dan Rifai Apin, mereka membuat sebuah, manifesto yang bernama Surat Kepercayaan Gelanggang. Nah, di situ mereka, bilang bahwa kebudayaan ini, akan kami teruskan dengan cara kami sendiri. Nah, pada saat itu banyak sekali pergantian-pergantian ataupun, penambahan-penambahan makna. Nah, mungkin sampai sekarang ini, masih terus berlangsung, Mario, masih terus berlangsung apa, pemerolehan makna. Bahkan seperti kemarin contohnya kasusnya ada kata perempuan yang di KBBI yang maknanya digantikan kan pada akhirnya gitu, pada akhirnya digantikan. Nah, itu akhirnya memang banyak sekali perjuangan karena tidak bisa dipungkiri masih banyak sekali sisa-sisa kolonialisme yang, eee, yang ada di bangsa kita sendiri termasuk di dalam bahasa itu sendiri gitu. Mungkin teman-teman ideologi yang lain atau dari LPPMD atau, kawan-kawan yang lain mau menambahkan, silakan. Oke, mungkin saya mau menambahkan deh ya. Kalau bicara mengenai tadi itu pertanyaannya yang saya tangkap dari Mario tuh kenapa bahasa Indonesia tuh jadi dipilih gitu kan, dan kenapa bagaimana bentuk apa sih namanya politik dalam bahasa itu sendiri. Kalau misalkan bertanya kenapa bahasa Indonesia yang dipilih, rasanya tadi udah dijelaskan sih oleh saudara Alvin soal politik bahasanya, dan ya kita tahu sendiri kan pada saat bahasa Indonesia diklaim menjadi bahasa nasional kita gitu kan pada saat momentum Sumpah Pemuda ya itu kan sebetulnya bentuk statement politik juga di situ bahwa kita memisahkan diri dari tadi ya yang tadi Bung Alvin udah bilang bahwa ada unsur politis dari pemilihan bahasa Indonesia itu sendiri. Tapi dalam praktiknya pada saat kita berbicara mengenai politik bahasa itu sebetulnya masih berlanjut sampai saat ini. Misalkan contohnya kalau dari zaman Soeharto tuh kita pada saat berbicara pada saat kita mengkritik orang gitu ya harus kritik yang santun, atau misalkan apalagi ya contohnya. Mungkin kawan-kawan ada yang bisa menambahkan lah ya. Tapi kita coba kaji yang satu itulah pada saat kita berbicara kritik yang santun gitu. Definisi kritik yang santun itu kan sebetulnya sangat fluid ya. Apa maksudnya santun tuh yang seperti apa sih? Apakah saya tidak boleh mengkritik Anda sebagai individual kah? Atau misalkan harus pakai bahasa yang sopan, ini itu gitu kan? Yang sebetulnya ya tadi merupakan penghalusan dari eufemism dari praktik yang sebetulnya merupakan praktik pembungkaman gitu. Jadi bahasa di sini digunakan, jadi kritik yang santun itu digunakan sebagai alat untuk membungkam orang yang pengen membuat kritik gitu loh. Jadi pada saat misalkan nih saya yang mengkritik
siapa ya contohnya, saya mengkritik si X lah ya misalnya, terus si X bilang wah kritiknya tidak konstruktif lah, tidak membangun, tidak santun gitu, karena itu kan sebetulnya bentuk pembungkaman, karena pada akhirnya substansi dari kritik tersebut dibuang atau bahkan memang sengaja apa ya istilahnya, atau bahkan memang sengaja tidak dilihat gitu loh. Tapi kita melihat aspek lain yang sebetulnya ya bukan bagian dari kritik itu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan tanggapan saya mengenai politik bahasa seperti itu sih ya, kalau misalkan mau ngomongin lebih ke arah praktisnya ya, kayak gitu. Mungkin kawan-kawan lain ada yang mau menambahkan, mangga. Baik, terima kasih banyak Kak atas paparannya. Kira-kira ada teman-teman sekalian ada yang ingin masuk lagi atau kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya? Ada pertanyaan di chat dari William Wijaya ya. Baik Kak, mungkin kita iya. langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak William Wijaya, apakah ingin saya bacakan atau ingin on mic aja? Oke, untuk pertanyaan mungkin aku bisa bacain ya. Pertanyaan dari Kak William Wijaya, izin bertanya, this is purely hypothetical. Selain aspek digital, kejadian di 1984 sebenarnya bisa dilihat dari aspek lain. Kita tahu dalam sejarah udah banyak banget negara yang merge sama agama, seringkali berujung intervensi negara ke dalam menafsirkan agama itu sendiri. Dan dalam aspek agama, the big brother is watching you itu hal yang sebenarnya lumrah kita temuin dengan konsep seperti Tuhan selalu melihat kita. Dan apa yang bisa bilang bahwa negara yang merge dengan agama atau bergandengan dengan banyak aspek dengan agama nggak punya demokrasi yang penuh. Terima kasih. Boleh untuk kakak-kakak atau teman-teman sekalian untuk dijawab ataupun ditanggapi. Boleh deh, ini masuk duluan ya. Silakan Kak. Ya, sorry. Jadi God is watching you ya jadinya sekarang. Tuhan Maha melihat. Sebetulnya kalau itu kan terkait dengan ini ya, intervensi, berarti kan intinya intervensi negara pada agama kan, bukan sebaliknya ya, intervensi agama pada negara. Berarti itu kan negaranya ke agama. Sebenarnya ini sejak abad pertengahan ya, terutama di mana negara itu sangat sohib gitu dengan agama, dan saat itu memang agama dijadikan alat untuk mengukuhkan kekuasaan, ya kan? Saya raja karena saya ditunjuk Tuhan sebagai wakil Tuhan gitu. Jadi agama dijadikan alat oleh negara pada ya sejak abad pertengahan sebagai alat untuk mengukuhkan posisi mereka. Dan ya sekarang pun bisa disaksikan sih di mana negara memang seringkali ikut campur, seringkali intervensi pada agama. Masalahnya sebenarnya kalau menurut saya sih kita harus meredefine dulu ya agama itu apa. Dan agama yang kita maksud itu apa, jangan sampai kita memperdebatkan sesuatu yang definisinya tidak kita sepakati bersama gitu. Karena ini rumit agama sendiri. Misal, Pancasila itu agama bukan? Liberalisme itu agama bukan? Uang itu agama bukan? Kalau menurut Yuval, iya. Agama itu kan sesuatu yang kita yakini bersama. Uang itu cuma kertas, tapi karena sedunia meyakini dengan kertas kita bisa membeli sawah, itu agama kita kapitalisme. Dan makanya Yuval membedakan antara agama dengan spiritualitas gitu. Wah, ini rumit lah. Jadi kita harus meredefine dulu nih agama ini maksud apa. Kalau misalkan agama yang dipakai misalkan ya, in case kita pakai definisinya Yuval, ya Pancasila agama yang kita sepakati gitu. Demokrasi ini agama, kapitalisme ini agama gitu loh. Freedom yang kita agung-agungkan bersama ini agama.
Tapi kalau agama yang dimaksud adalah sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan gitu ya, ini juga debatable. Agama yang mana? Agama yang mana dulu? Gitu kan? Itu agak bingung juga. Jadi ya udahlah. Itu PR pertama sih. Kita harus nge-redefine dulu what is religion gitu. Religion yang dimaksud itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat apakah gimana negara ini mengintervensi agama, ya itu suatu hal yang lumrah, bahkan sekarang kita bisa lihat gitu. Misalkan Majelis Ulama Indonesia. Ini sorry ya. Misalkan yang bisa mengeluarkan fatwa kita kan dimonopoli oleh MUI ya. Mana mungkin misalkan FH Unpad mengeluarkan fatwa gitu, nggak bisa. Tadi diserang FPI ntar. Udah gak ada tapi kan ya. Saya nggak ikutan. Ya itu masalah lain. Gitu. Jadi ya itu sendiri kan udah bentuk monopoli. Dan kalau kita lihat, menurut saya ya, MUI itu kan didirikan zaman Soeharto. Dan politik hukum pendirian MUI adalah untuk membuat kanal-kanal supaya segmentasi society itu bisa dikontrol. Ulama-ulama berserakan, oke kumpulin aja MUI. Ketua umumnya pertama kalau nggak salah Buya Hamka. Cendekiawan, wah ini susah dikontrol nih, satuin aja. Berdiriin ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. ASN, oh ini susah, udah masukin jadi Golkar. Dan seterusnya. Itu bentuk intervensi negara dan agama dipakai di situ. Misalkan gini, ini agak lucu sih. Mungkin ada kaitannya ya. Saya lupa nih, karena saya bukan ahli Al-Quran ya. Waktu itu saya baca pernah ada suatu ayat tentang apalah lupa. Di zaman Soekarno, ulama itu menafsirkan itu ayat revolusi. Oh ini ayat revolusi. Oke, ngedukung Soekarno untuk revolusi. Zaman Soeharto rubah tafsirnya. Ini tafsir pembangunan. Saya lupa itu ayat apa karena ya saya bukan ini. Coba nanti yang Muslim ya, tolong. Itu. Jadi ya itulah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini rumit, kita harus redefine dulu apa agama. Tapi kalau agama yang secara lumrah kita pahami ya, negara memang mengintervensi gitu. Ya gitulah. Jadinya akhirnya agama ini jadi suatu hal yang udah kotor lah tanda kutip ya, karena udah banyak kepentingan di situ. Bukan sesuatu yang sifatnya privat, sifatnya ya kayak gitu. Mungkin gitu ya kalau dari saya. Baik, terima kasih banyak Kak. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin masuk lagi soal agama ini? Boleh dong mau nambahin? Boleh Kak, dipersilakan. Iya. Ya ini sebetulnya pertanyaannya agak pelik ya pada saat berbicara apakah Tuhan itu sejalan dengan demokrasi atau tidak gitu kan. Saya rasa esensi pertanyaannya itu kan apakah konsepsi Tuhan itu sejalan dengan demokrasi atau enggak gitu. Kalau yang saya tangkap sih begini ya, pada saat kita berbicara mengenai konsepsi agama itu sendiri gitu ya, saya backgroundnya juga bukan ahli agama sebetulnya dan bukan ahli Quran juga tentunya karena non Muslim ya. Tapi mungkin pemikiran ini bisa diaplikasikan ke mayoritas agama Abrahamik lah ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan ditanya apakah agama sendiri bisa berjalan dengan demokrasi, saya rasa sebetulnya bisa-bisa aja kalau misalkan kita memperhatikan bahwa agama tuh ya memang ruang privat gitu loh. Jadi pemikirannya bahwa ya urusan dengan bagaimana kita hubungan dengan Tuhan itu ya memang ranah privat gitu loh, dan tidak dicampuri dengan dengan pemerintah. Nah, permasalahannya adalah seperti yang tadi Mario bilang, pada saat agama ini dimonopoli, interpretasinya dimonopoli dan dipengaruhi lagi dengan pemerintah, dia menjadi sebuah alat untuk kalau saya sih nggak berani bilang bahwa dia menjadi tidak demokratis ya, tapi paling tidak dia
membuat kita kompromis konsep praktik demokrasi itu gitu loh. Jadi maksudnya gini, kenapa saya bisa bilang begitu? Kita perhatikan bahwa pada saat kita berbicara mengenai agama gitu ya, pemikirannya bahwa agama itu kan pemikiran mainstreamnya ya paling tidak, pemikiran bahwa agama itu kan datang dari suatu otoritas dan dia mutlak gitu kan, mutlak dalam artian ya kalau benar begini, salah ya begini gitu. Nah, interpretasi-interpretasi tersebut yang digunakan oleh pemerintah itu yang membuat kita perlu mempertanyakan posisi agama dalam demokrasi gitu loh. Karena pada saat kita ngomonginnya agama pasti kaitannya adalah dengan tadi gitu, ada suatu kekuasaan absolut yang yang digambarkan sebagai Tuhan yang mengatur jalan hidup manusia, ditambah lagi agama sebagai ya suatu hal yang personal gitu ya, makanya sangat berbahaya gitu. Jadi pada saat dibilang kalau misalkan agamanya udah masuk ke pemerintahan ya bisa dikatakan bahwa dia menjadi tidak demokratis. Kenapa? Karena tadi praktik-praktik monopoli interpretasi lah, monopoli pemikiran itu pasti ada dan dia dijadikan justifikasi terhadap suatu kekuasaan yang absolut. Begitu. Kalau saya sih, kalau yang saya tangkap sih seperti itu. Ini ada kawan, ada Raffi tadi resen, mungkin boleh ini, mau menambahkan mangga. Oke, halo, terima kasih. Tadi mungkin udah bener diterangin sama Kevin dan Mario juga kalau kita mau bawa ke agama harus di-redefine dulu agama di sini apa. Tapi kalau mungkin aku ngambilnya dari 1984 itu sendiri dan penafsiran kita atas agamanya itu apa, mungkin bisa kita anggap agama ini hadir dalam bentuk suatu ketakutan atau enggak suatu ancaman yang tidak jelas gitu bentuknya. Keyakinan itu bukan pada entitas yang lebih tinggi, tapi keyakinan pada ada suatu ancaman sifatnya internal dan eksternal gitu, ada di dalam negara itu sendiri dan ada di luarnya, tapi kita nggak tahu itu apa gitu. Dan itu mungkin salah satu, mungkin pembahasannya bisa diangkat juga sama kawan-kawan di ideologi atau kawan-kawan lainnya juga, soal abstraksi dari ancaman itu nggak jelas gitu, tapi orang-orang yakin akan kehadiran hal tersebut gitu. Mungkin kalau kita angkat sama aja dengan konsep ketuhanan itu sendiri gitu. Ada keyakinannya, tapi kalau kita disuruh didefinisikan lebih lanjut itu susah gitu. Bentuknya seperti apa dan lain-lainnya gitu. Kalau di 1984 ini sendiri, ancaman atau ketakutan tersebut hadirnya dalam bentuk pertama internalnya, mereka tahu ada ancaman, ada sesuatu yang berbahaya, tapi nggak tahu benar-benar mengenal, hanya tahu itu sebagai musuh. Bentuknya adalah disiden yang di 1984 tuh, aduh aku suka lupa namanya, Bernstein atau Goldstein ya? Kevin mungkin inget? Goldstein, yang Goldstein. Emmanuel Goldstein. Itu bentuk iblis buat mereka gitu. Kan dijelasin juga di novelnya ada hate week, ada berapa menit kebencian itu, dan pokoknya itu perwujudan dari iblisnya buat mereka gitu. Dan kalau untuk suatu ancaman eksternal yang mereka meyakini aja gitu, dan menganggapnya itu sebagai suatu kebenaran, contohnya ada musuh-musuh dari luar, negara-negara yang memusuhi mereka gitu, negara di mana mereka berperang. Gitu. Nah ini nyambung juga tadi ke kedaruratan dan masalah keyakinan. Kalau aku ngelihatnya ya, masalah yang agama itu orang yakin sama pemerintah gitu, bentuknya karena ini agama mereka itu yang mereka percaya adalah ancaman gitu. Pemerintah hadir membawa wahyu-wahyu soal ada ancaman dan wahyu-wahyu soal kita sebagai juru selamat kalian gitu dari ancaman tersebut. Ini kita ngelihat merch-nya agama di mereka, nggak pernah benar-benar disebut, tapi itu wujudnya. Sisanya sih mungkin lanjut ke bagian ini sih, kalau bagaimana pemerintah lantas memanfaatkan wahyu-wahyu yang sudah mereka bawa itu. Ya diberikan sebagai bentuk rakyat, walaupun tanpa menyadarinya, mereka memberikan mandat gitu. Mereka tuh kenapa nggak melakukan revolusi lagi gitu, kenapa nggak ada kontra revolusi atau apa kepada pemerintah yang sudah ada di buku 1984 ini, karena mereka sudah yakin dengan apa yang dibawa oleh pemerintah tersebut, dan keyakinan tersebut itu bentuknya kuat gitu, bentuknya ada ancaman, tapi abstraksi musuh yang jelasnya itu nggak benar-benar ada gitu. Suatu yang pemerintah, suatu yang sifatnya liquid seperti ayat-ayat gitu, mungkin, atau interpretasi dari suatu ayat.
Bedanya interpretasi tersebut adalah siapa yang menjadi musuh kita, siapa yang menjadi ancaman kita gitu. Nah, itu masuknya ke situ sih kalau menurut aku. Itu aja. Mungkin kawan-kawan dari LPPMD atau ideologi dan kawan Plits ada yang mau nambahin? Baik, terima kasih kakak-kakak dari APPMD. Apakah teman-teman atau kakak-kakak sekalian ada yang ingin masuk lagi soal topik ini? Dikit mungkin kali ya, aku mau ngasih pandangan aku. Dikit banget. Pada akhirnya menurutku suatu embel-embel agama yang sudah masuk ke dalam pemerintahan atau ranah-ranah pemerintahan itu sudah bukan lagi menjadi agama, tapi itu suatu bentuk lain dari politik lainnya gitu. Jadi itu sama sekali menurutku bukan agama, tapi itu bagian dari politik lainnya aja. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Calvin atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi soal topik ini atau ingin bertanya kembali? Masuk Deca dikit ya. Nanya sih. Boleh Kak? Boleh Kak, silakan. Tadi kalau mungkin untuk pertanyaannya tadi di awal-awal kayaknya Kang Kevin nyinggung tentang surveillance di masa pandemi ya. Nah mungkin itu menarik tuh. Mungkin nanti Kang Kevin bisa lebih elaborasi terkait hal tersebut gitu kan. Kalau dulu pemerintah ingin tahu apa yang kita klik di handphone, sekarang pemerintah ingin tahu nih di balik kulit kita kan, darah kita apa segala macam itu bisa dipakai, bisa salah gunakan dengan alasan untuk membasmi COVID gitu, di track demikian rupa gitu. Nah itu mungkin bisa dielaborasi itu karena menarik. Terus kedua mungkin tadi yang disampaikan oleh Raffi ya kalau nggak salah terkait dengan ancaman abstrak ya, justru sekarang ini ancaman-ancaman yang selalu ditakutkan itu ancaman yang seperti itu yang nggak konkret sebetulnya ya kan. Indonesia sendiri dengan Pancasilanya kan punya ketakutan terkait dengan ateisme kayak gitu kan, seolah-olah orang yang tidak bertuhan tuh nggak boleh hidup di tanah Indonesia dengan dalih ketuhanan yang maha esa gitu kan ya. Udah itu ketakutan tuh, makanya orang-orang ateis pasti selalu diinin lah ketakutan terhadap ex-HTI ya, sehingga nggak boleh jadi wakil dekan. Hal-hal yang abstrak sebetulnya ya kan. HTI nggak punya militer, kalau saya dia punya militer yang udah bubar juga gitu ya. Jadi ya itu memang terjadi gitu ya. Taliban ya kan ya, sampai TWK itu tes wawasan kebangsaan OPO itu ya gitu paling ya. Baik, terima kasih banyak Kak Mario atas pemaparannya. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi atau melanjuti dari tanggapan Kak Mario? Dipersilakan. Ya udah saya masuk dulu ya untuk jawab pertanyaannya yang tadi yang soal surveillance di tengah COVID itu pertanyaan sangat menarik sih. Maksudnya karena background pendidikan saya yang memang belajar masalah begituan gitu ya, dan saya juga gak mau jadi COVID denialist ya. Jadi gini kalau menurut saya, kalau misalkan berbicara mengenai pembatasan ruang kalau tadi dikaitkannya kan tadi dengan state of exception ya, ada sebuah keadaan genting di mana hak-hak kita mau hak konstitusional terutama bisa dibatasi karena memang kondisinya genting. Nah, kalau misalkan tracing terhadap COVID itu sendiri, jadi FYI kalau misalkan kawan-kawan ada yang nggak tahu, HP kawan-kawan yang kalau misalkan Apple atau Android, dua-duanya sih sebetulnya,
itu sebetulnya kalau kalian ngubek-ngubek settingannya itu ada tuh COVID contact alert something like that lah pokoknya. Jadi HP-nya beneran dipakai. Dia ngelihat kayak HP-nya tuh kontak dengan siapa aja, dengan HP siapa aja gitu kan, dan pada saat udah salah satu orang terinfeksi COVID itu data itu digunakan untuk tracing gitu kan, dia pernah kontak sama siapa aja gitu kan, dan siapa yang perlu isolasi dan lain-lain gitu. Kalau misalkan berbicara mengenai COVID sendiri, ya memang hal tersebut tentunya akan memudahkan ya dalam hal bagaimana kita membatasi persebaran penyakit gitu ya. Ya ada teknologi untuk memudahkan tracing tersebut, kenapa tidak dipakai tentunya kan. Cuma pertanyaannya yang lebih jauh adalah setelah COVID apakah teknologi tersebut akan terus dipakai, dan kalau misalkan terus dipakai dia digunakan untuk apa gitu loh. Apakah dia akan tetap memonitor semua pergerakan kita kah atau bagaimana gitu. Jadi pada saat tadi saya bilang bahwa surveillance itu kadang-kadang dikemas sedemikian rupa dengan tujuan benevolent, ya memang ada betulnya gitu. Dalam hal ini tentunya ya untuk mencegah persebaran COVID-19 gitu ya. Tapi permasalahannya adalah kalau misalkan kita ngambil pemikirannya Agamben lagi tadi, pada saat kita mendeklarasikan kondisi krisis seperti ini, dia tuh akan sampai kapan gitu. Dan itu yang menjadi permasalahannya dari segala bentuk surveillance sebetulnya kalau menurut saya. Bahkan kalau misalkan berbicara mengenai counter terrorism pun ya memang ada validitasnya gitu kan. Tapi permasalahannya dia sebesar itu cakupannya, seintrusif itu sama kehidupan sehari-hari sampai dia tidak sampai rakyat sipil pun yang istilahnya nggak ada masalah apa-apa gitu kan tetap kena monitor gitu loh. Dan itu yang dia menjadi permasalahan dalam pelaksanaan si surveillance ini. Kenapa? Karena tidak ada check and balance-nya gitu. Kalau saya sih menanggapi permasalahan surveillance dalam konteks COVID-19 seperti itu ya. Kawan-kawan lain mungkin ada yang mau menambahkan, atau misalkan Raffi mungkin mau mengelaborasi lebih lanjut soal pertanyaannya tadi, yang pertanyaan Mario yang kedua ya. Kalau soalnya tadi yang itu ditujukan ke Raffi kan, mangga. Oke, tadi aku kayaknya nggak akan nambahin banyak juga, udah sama kayak Kevin. Mungkin bakal lebih ngasih ke contoh-contoh yang diimplementasikan di dunia nyatanya ya. Kalau bentuk-bentuk dari surveillance massal di pandemi saat ini tuh kita bisa ngelihat di Hong Kong, di Korea Selatan, terutama negara-negara yang udah punya aplikasi-aplikasi buat ngedata-data lokasi kamu dan kontak kamu dan hal semacamnya gitu. Tapi mungkin aku juga mau rada nekanin sih, kalau kita bahas soal state of exception dan 1984, terus bahas ke pandemi, ini tuh sebenarnya topik yang udah lumayan saking seringnya, terlalu sering gitu dibawa ke pembahasan untuk diskusi atau ya kita ngambilnya tuh contohnya pandemi gitu, itu terlalu bosan gitu. Yang mungkin poin-poin yang Kevin mau bawain tuh yang mau aku tambahin adalah untuk pandemi, untuk keadaan seperti ini bedanya punya ruang waktu yang cukup jelas gitu. Mungkin mengenai sampai kapan ini bakal dilanjutin gitu state of exception-nya. Sampai kalau pemerintah bakal jawab sampai pandemi berakhir. Kalau pandemi berakhir bentuknya kan lebih tangible gitu dibanding dengan keadaan-keadaan yang seperti war on terrorism, war on drug gitu. Kita ngelakuin surveillance ke kamu karena ini kegiatan-kegiatan yang kita nggak tahu akhirnya sampai kapan gitu. Awal sampai ke akhirnya seperti apa. Mungkin kalau yang tadi Kevin bawa ke pandemi adalah ketika pandemi atau suatu kedaruratan seperti ini hadir, pemerintah masuk, pemerintah ikut campur, pas pandeminya berakhir, akankah pemerintah berhenti gitu, akankah pemerintah memberikan kembali hal-hal yang sebelumnya udah mereka lakuin gitu. Karena idealnya sendiri, keadaan-keadaan seperti ini tuh kalau pandemi udah berakhir, atau krisisnya sudah berakhir, ya udah pemerintah memberikannya lagi. Sistemnya tuh kalau perbandingan dalam sejarah mirip dengan bagaimana masyarakat Romawi, Republik Romawi dulu mendeklarasikan seseorang menjadi diktator gitu. Ketika keadaan-keadaan darurat menimpa kota Roma.
Dan untuk beberapa kasus, idealnya kita menemukan tokoh seperti Cincinnatus gitu, yang ketika masa darurat telah berakhir, dia memberikan kembali gitu kekuasaannya yang dimandatkan rakyat kepada dia gitu. Tapi kita juga menemukan contoh-contoh lainnya gitu. Ketika seseorang mendapatkan kekuatan itu gitu, atau institusi negara mendapatkan kekuatan seperti itu, mereka nggak berhenti gitu, nggak mengembalikan lagi, nggak ada keadaan kalau oh ini kedaruratannya sudah berakhir gitu. Mereka justru memproduksi kembali gitu bentuk-bentuk kedaruratan yang lain-lainnya biar kekuasaan yang sudah mereka dapatkan bisa ditambah atau nggak dijaga. Permasalahan yang dihadapi mungkin seperti itu sih kalau aku menambahkan dari yang Kevin. Baik, terima kasih banyak Kak Raffi atas tanggapannya. Apakah dari kakak atau teman-teman sekalian ada yang ingin masuk lagi terkait hal ini atau ingin bertanya? Aku paling mau nanya tadi apa menanggapi juga yang Raffi bertanya lebih ke bertanya pada saat kedaruratannya bukan dikembalikan lagi tapi malah dibuat lagi sesuatu yang baru gitu untuk melanggengkan kekuasaan ataupun untuk menetapkan kekuasaan itu kira-kira ada indikasi apa yang pada akhirnya itu menjadi seperti titik utama hal itu bisa terjadi gitu. Lalu lantas kita yang sebagai masyarakat sipil itu sekiranya itu bisa di ranah mana dalam hal tidak hanya mencegah tapi untuk ikut turun agar itu tidak terjadi gitu. Ya, terima kasih. Oke, Bunten mungkin Alvin tadi aku udah patah-patah lagi hujan juga. Pertanyaan pertamanya mungkin boleh diulang. Maksudnya indikasinya apa? Indikasi utamanya apa? Lalu kira-kira itu arahannya apakah hanya di titik melanggengkan kekuasaan atau mungkin ada kepentingan lainnya gitu. Saat si kondisi daruratnya itu tidak dikembalikan ke yang semula, tidak dibalikan lagi tapi ditambah hal-hal yang baru yang tadi kata Bung Raffi itu untuk salah satunya adalah untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah didapat. Oke, kalau dari indikasinya sendiri itu kita ngelihatnya biasanya contoh langsung sih. Misalnya keadaan nih, kita mengalami keadaan di mana suatu keadaan darurat, misalnya contoh paling gampang tuh keadaan war and terrorism gitu. Musuh yang dihadapinya itu selalu terus bereskalasi gitu. Dari kalau yang di Amerika Serikat gitu, awal-awal mereka ketakutan akan terorisme ini melakukan surveillance massal dari NSA dan lain-lain keluarganya gitu. Musuh-musuhnya ada di sekitar mereka gitu. Lama-kelamaan ketika mungkin warganya menuntut suatu musuh yang tangible, mereka mendeklarasikan perang kepada Irak gitu. Kepemilikan akan senjata pembunuh massal dan lain-lainnya gitu. Atau enggak bentuk lainnya itu di mana jaringan-jaringan terorisme yang mereka hadapi di selain pemberitaan oleh mereka sendiri gitu, selain pemberitaan oleh mereka, bentuknya itu seperti nggak habis-habis gitu, ada terus gitu, bentuknya ada sel-sel lainnya lah, ada makanya kalau bentuk kedaruratan ini seringkali kita ngelihatnya sesuatu yang memang nggak jelas gitu, di mana akhirnya gitu. Karena kalau kita memberikan kedaruratan itu pada suatu yang nggak jelas di mana akhirnya, itu lebih gampang gitu untuk mengeskalasikan atau untuk melanjutkannya gitu. Entah itu memang sebenarnya musuhnya adalah suatu yang nyata atau enggak suatu yang dibuat-buat gitu. Itu mungkin tadi aku dengarnya tepat nggak pertanyaan mungkin seperti itu bukan? Atau aku salah menanggapi? Iya, cukup tepat. Oke, kalau yang tadi pertanyaan kedua adalah, Punten? Oke, pertanyaan keduanya pada akhirnya lebih ke praktis kita sebagai masyarakat sipil ya, maksudnya selain mengadakan forum untuk mencegah hal itu terjadi, kira-kira kita sebagai masyarakat sipil langkah-langkah praktis lainnya tuh bisa apa? Karena banyak sekali juga masuk pertanyaan termasuk ke saya juga gitu. Pada saat hal-hal seperti itu terjadi, selain pada akhirnya nanti jangka panjangnya adalah sebuah revolusi kembali untuk berontak gitu. Kira-kira apa di awal-awal untuk bisa mengurangi hal-hal tersebut gitu.
Oke, aku mungkin nggak punya jawaban yang apa ya bisa benar-benar menjawab full itu. Jadi kawan-kawan yang lain juga bebas buat menambahkan. Tapi kalau dari pandangan aku sendiri, kita tuh mungkin apa ya salah satu halnya adalah kekritisan kita kepada pemerintah gitu, atau kemana kita memberikan mandat kita gitu. Karena ini mungkin untuk salah satu bentuk contohnya ya. Pemerintah itu sendiri mendapatkan mandatnya dari kita gitu. Keadaan darurat ini kenapa bisa terjadi, kenapa pemerintah punya power itu karena mandat dari kita. Yang harus dilakukan adalah kita mengkritisi sebelum memberikan mandat-mandat tersebut, dan misalnya kita udah memberikan mandat tersebut, yang harus dikembangin ya mungkin itu budaya-budaya demokrasi gitu, budaya-budaya untuk menyampaikan pandangan kita juga gitu. Tentunya secara kritis gitu terhadap suatu kebijakan dan ya semacam itunya lah. Ini mungkin kawan-kawan yang lainnya ada yang mau menambahkan dari LPPMD? Terima kasih Kak Raffi atas tanggapannya. Seperti yang sudah dibilang, apakah teman-teman ada tanggapan sekali lagi untuk topik ini? Boleh masuk, Cak, dikit ya. Silakan Kak. Iya, tadi menarik juga terkait dengan situasi kedaruratan. Sebenarnya kan salah satu aspek yang penting adalah hukum, di mana hukum ini kan ada untuk menjadi rambu-rambu kekuasaan, supaya kekuasaan ini nggak sewenang-wenang kayak gitu. Cuman memang yang yang lag di kita adalah, jadi secara umum kan hukum itu ada hukum yang biasa dan ada hukum dalam keadaan darurat. Nah, kita ini selalu fokus pada hukum dalam kondisi normal, nggak pernah mengembangkan hukum dalam kondisi darurat, di mana nanti in case ada kedaruratan, di mana nih prosedurnya supaya segala hal kediktatoran yang dilakukan dalam hal kedaruratan itu nggak berkepanjangan, kayak gitu. Nah, Indonesia terutama di konstitusinya tidak memberikan rambu-rambu yang jelas, cuma satu doang, memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengeluarkan perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dan itu nggak tahu tuh mekanisme checks and balancesnya gimana gitu. Ditambah lagi kan kalau kita lihat kondisi parlemen kita kerjaannya ngurus proyek mulu di mana-mana. Jadi kalau kita mengandalkan mereka untuk menjadi watchdog-nya pemerintah, ya putus asa sih kalau saya gitu. Jadi itu sebetulnya kalau dalam sisi hukum sendiri, kalau menurut saya ya, kita harus mengembangkan hukum dalam kondisi darurat, karena ini lag banget nih di kita, pengembangan hukum dalam keadaan darurat. Jadi ketika presiden yang punya kewenangan untuk memberikan statement bahwa negara ini dalam keadaan darurat, entah itu COVID, perang, atau apapun, ada prosedurnya tuh, gimana dia mengambil keputusan dan lain-lain dengan cara yang extraordinary itu. Contoh misalkan ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang dikeluarin pas nggak lama terjadi COVID. Yaitu salah satu bentuk kekonyolan di salah satu pasal, kalau nggak salah pasal 27 ya, itu memberikan imunitas hukum, kekebalan hukum pada setiap keputusan yang dibuat oleh penyelenggara negara untuk nggak bisa di-challenge di pengadilan. Bayangin. Jadi keputusan yang dikeluarin dari presiden sampai bawahnya yang berkaitan dengan COVID, yang masuk ke penyelenggara Perpu itu, keputusannya nggak bisa di-challenge pengadilan. Jadi kalau udah A, ya udah A. Ya itu kan suatu hal yang harus dibenahi sebetulnya gitu. Karena itu peran hukum, dan itu masih kelemahan hukum kita, masih terlalu sibuk. Jadi kita tuh intinya adalah mempergunakan hukum normal dalam situasi darurat. Kan konyol jadinya, ya. Jadinya nggak akan jalan. Kayak gitu sih. Itu PR para sarjana hukum ya, supaya nggak terlalu sibuk ngurusin kontrak di perusahaan aja. Gitu. Terima kasih banyak Kak Mario atas penjelasannya. Makin menarik banget ya teman-teman, pembahasannya udah makin meluas gini. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin masuk lagi atau kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya? Mau nanya dikit tentang tadi surveillance. Dipersilakan Kak, silakan. Mau minta saran sih, karena sedikit trust issue juga ya sama negara setelah kemarin
BPJS, data-data BPJS, bahkan separuh rakyat Indonesia data BPJS-nya bocor gitu. Terus dokumen rahasia dari negara pun bahkan bisa jadi bungkus gorengan. Nah, gimana sih, ada saran nggak sih dari kakak-kakak, mungkin ada yang tahu cara kita mengamankan data digital kita, karena perlindungan hukum di Indonesia tentang kebocoran data itu sangat minim gitu menurut saya ya. Nah, ada saran nggak sih dari kakak-kakak tentang cara mengamankan data digital atau untuk agar tidak gampang bocor data digital kita? Karena karena menurut saya tidak akan ada revolusi gitu tanpa budaya keamanan digital gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi atas pertanyaan tersebut? Boleh, dipersilakan. Masuk dikit ya, Cak. Mungkin nggak Silakan, menjawab Kak. sih, yang respon aja. Iya, tadi juga saya singgung sedikit ya di beberapa presentasi bahwa memang hukum sendiri sekarang masih meraba-raba terkait dengan bagaimana meregulasi kepemilikan terhadap data, bagaimana pengelolaan data kita, terutama data digital. Eropa sendiri, Uni Eropa ya, yang sangat advance terkait dengan hal tersebut, masih kebingungan gitu. Bahkan regulasinya baru keluar 2015 dan itu pun masih banyak tantangannya. Indonesia lagi ngebahas RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU PDP. Cuma sampai sekarang belum disasahin gitu. Jadi negara lain udah kemana, kita RUU PDP-nya aja belum disahin gitu. Masih sibuk kemarin tuh Omnibus Law ya, ngebahas gitu. Apa disahin beratus-ratus lembar, RUU PDP nggak disahin. Sekarang tuh kalau nggak salah di peraturan Menkominfo ya, dan peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang masih diaturnya kayak gitu. Ya, nanti mungkin bisa ditambahin ada ini ahli-ahli cyber law sebetulnya di sini ya. Nanti bisa tambahin kakak-kakak ahli cyber law. Cuman jawaban lebih komprehensifnya nanti mungkin minggu depan bakal ada diskusi review film Social Dilemma, dan salah satu isunya adalah terkait dengan data protection. Di situ kita menghadirkan expert dari Elsam dan juga dari para peneliti yang berpengalaman di bidang cyber law, mungkin nanti akan menjawab secara komprehensif ya, kayak gitu. Kalau dari saya sih begitu, karena memang di Indonesia masih sangat minim aturan seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di GDP di peraturan di Uni Eropa itu sebetulnya nggak boleh, dan itu ada aturan-aturannya gimana kita harus mengelola data gitu, dan terutama ada mekanisme consent kan situ, mekanisme izin. Jadi kita harusnya dikasih dulu tuh beberapa syarat dan ketentuannya bahwa data kita tuh bakal diapain gitu. Nanti kita baru setuju gitu. Jadi nggak boleh tanpa sepengetahuan si pemilik data kita tuh dipakai buat macam-macam gitu. Harusnya begitu. Ya. Kayak gitu sih, mungkin semoga itu bisa cukup membantu ya. Nanti teman-teman ahli cyber law mungkin bisa muncul. Gitu. Terima kasih banyak Kak Mario atas tanggapannya. Ini kita udah mulai ngerempet ke data nih ya. Apa teman-teman dari mungkin dari FH boleh masuk, atau teman-teman yang lain juga nggak apa-apa ingin masuk terkait data? Saya nambahin dikit deh ya, meskipun bukan background-nya bukan hukum, tapi mungkin bisa menambahkan perspektif lain. Kalau misalkan mengenai kebocoran data pribadi atau misalkan kejadian-kejadian seperti itu, ya udah jelas sih sebetulnya perlu ada payung hukumnya. Kenapa? Supaya tentunya pertanggungjawabannya jelas mau kemana gitu kan. Karena pada saat misalkan nih ngomongin data BPJS bocor atau gimana gitu kan kita nggak tahu maksudnya regulasinya tuh seperti apa. Misalkan
nyimpan datanya itu harus seperti apa, dan kalau misalkan terjadi kebocoran itu jadi permasalahannya siapa gitu kan. Kalau misalkan, kalau saya sih nggak mau jauh-jauh ngomongin GDPR ya. Kalau misalkan di hukum kesehatan, kalau di Amerika tuh sebetulnya ada namanya HIPAA Law. HIPAA Law itu dia jadi dia ngomongin bahwa ya namanya rekam medis itu kan suatu hal yang privat ya. Nah, dia mengatur bagaimana rekam medis itu bisa dipindah tangankan, misalkan untuk keperluan asuransi kah, atau misalkan si orangnya pindah rumah sakit kah, gitu kan, atau seperti itu. Dan di situ ada jelas penyimpanan datanya harus seperti apa. Pada saat datanya udah selesai dipakai, destruksinya seperti apa, atau berapa lama dia bakal disimpan, seperti itu. Memang sih ya perlu adanya seperti itu gitu, karena apa ya perlu ada regulasi pada saat ngomongin cyber security yang ya patut diakui bahwa Indonesia ini sangat kurang pada saat berbicara mengenai permasalahan tersebut. Gitu aja sih yang bisa saya tambahkan. Mungkin yang tadi katanya ada kawan-kawan dari cyber security law di sini, penasaran juga sih perspektifnya seperti apa. Baik, terima kasih banyak Kak Kevin atas tanggapannya. Mungkin tadi sudah cukup komprehensif dan mungkin teman-teman sekalian kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang perlindungan data pribadi, boleh dilihat itu di kolom chat, bisa didaftar langsung aja untuk diskusi selanjutnya. Mungkin kita balik lagi ke bukunya itu sendiri ya, karena tadi cukup luas pembahasannya. Gimana sih tentang buku 1984 ini kan punya tema pengawasan dan pengekangan kebebasan berat ya. Namun di dalam buku tersebut juga menjabarkan penguasaan terhadap kaum proles atau masyarakat kelas bawah secara lebih terlepas gitu. Dengan pandangan bahwa masyarakat kelas bawah itu tidak menciptakan ancaman politik, dan pemerintah cukup melakukan pengalihan isu atau perang buatan dan juga memberikan hiburan dan pemberian kecil-kecilan untuk mengontrol masyarakat. Nah, apa menurut teman-teman sekalian, apakah tipe pengontrolan semacam ini masih atau justru semakin relevan dengan masyarakat saat ini? Atau bagaimana? Apakah teman-teman ada tanggapan atas hal ini? Dipersilakan. Jika teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi ataupun berpendapat tentang pengontrolan diktatorship dalam buku 1984 ini, apakah dirasa semakin relevan atau tidak dalam masyarakat semacam ini, boleh untuk ketik di kolom chat atau langsung masuk juga nggak apa-apa, silakan. Atau teman-teman sekalian ada yang masih ingin menanggapi soal data pribadi, juga dipersilakan, Kak. Oke, halo. Ini aku, halo Ica. Dengar ya? Iya, Kak, terdengar, Kak. Oke, tadi aku nanggepin dulu yang tentang data pribadi kali ya. Sorry, baru masuk. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana caranya untuk melindungi data pribadi kita. Sebenarnya itu pertanyaan dasar, tapi juga cukup sulit untuk direalisasikan, terutama nggak ada kerjasama antara si pengguna, usernya, dengan pemerintah itu sendiri. Ketika pemerintah bekerja sendirian, penggunanya nggak sadar, juga itu percuma. Dan ketika penggunanya yang berusaha sendiri, tapi pemerintah tidak ada hal yang mengatur kepada perlindungan data, itu juga masalah sebenarnya. Jadi diperlukan kerjasama yang komprehensif di antara kedua, atau bahkan dari pemroses data, prosesor data, sampai ke penggunanya. Dan kalau dijawab tips and triknya, nanti aku jadi kayak penyuluh sih. Jadi harus melindungi data pribadi dengan misalnya menjaga si password kita, mengganti setiap bulan.
itu kan tips-tips penyuluh ya, kalau kita punya m-banking, kita punya ATM yang ada passwordnya, dan itu dari pemilik bank, dia dari kalau kita ke bank dia bilang ganti ya Mbak setiap bulan, itu kan emang apa ya, hal-hal preventif yang harus kita lakukan gitu untuk meminimalisir adanya pencurian data atau kebocoran. Apalagi sekarang banyak banget tuh kasus yang selain tadi Mario katakan di awal, adanya pencurian data sebesar 50 juta gitu kan di Cambridge Analytical Data, juga di Indonesia pernah terjadi, yaitu kasusnya Ilham Bintang. Jadi pencurian data itu awalnya dengan modus SIM swap. Jadi yang dicuri bukan uangnya dulu, tapi kartu SIM, dalam arti SIM card Indosat punya Ilham Bintang. Kemudian di kartu SIM ini dia punya informasi Gmail, dan dalam Gmailnya itu ada informasi password m-banking. Nah, yang menjadi masalah adalah m-bankingnya ketika seseorang menguasai kartu SIM orang lain, si pihak ketiga itu, dan ternyata dia membuka password dari m-banking seseorang dan dicuri sampai 200 juta kalau nggak salah nominalnya, itu yang jadi masalah dari perlindungan data pribadi. Karena ada hak ekonomi atau ya yang diambil oleh seseorang gitu kan. Karena yang namanya pelanggaran data pribadi secara pure pengertian pencuriannya aja, datanya aja, sebenarnya nggak ada kerugian kan. Sekarang aku tanya, ketika BPJS kemarin datanya bocor, kita ngerasa rugi nggak? Kita tahu nih data kita bocor di BPJS, salah satu data yang bocor, tapi kita ngerasa rugi nggak? Ketika uang kita nggak ada yang hilang, sebenarnya nggak ngerasa rugi kan? Karena memang pelanggaran data ini seabstrak itu pengertiannya. Jadi kerugiannya itu nggak bakal bisa diukur. Diukurnya ketika si pelanggaran data ini berhubungan dengan kasus lain, misalnya cybercrime ya tadi, dengan perbankan, dengan kasus pencurian uang di bank. Nah itu baru keukur, baru orang protes. Nih dilaporin Ilham Bintang dicuri datanya melalui modus SIM swap, dan kemudian uangnya hilang, baru bisa diproses di pengadilan. Sedangkan ketika pencurian data aja yang misalnya BPJS itu bocor, kita nggak yang ini kan nggak ada laporan ke mana-mana gitu, kecuali kita melaporkan pihak BPJS sebagai perusahaan penyelenggara yang dia yang memegang datanya, dia yang harus mengelola gitu kan. Dan berhubungan dengan data juga, sebenarnya yang namanya data pribadi itu tidak semuanya dapat ditutup, karena dalam Undang-Undang Dasar pun di 28F kalau nggak salah ya, itu disinggung tentang hak atas informasi. Hak atas informasi ini bisa diartikan dua, hak untuk dibuka dan hak untuk ditutup. Nah, ketika haknya itu dibuka, ada aja sebenarnya data pribadi kita yang seharusnya dibuka untuk keperluan administrasi. Itu kita menyerahkan data kita ke kartu SIM yang kita daftarkan, nomor KTP dan lain-lain. Kita menyerahkan data pribadi kita untuk daftar kuliah misalnya. Itu kan berarti salah satu upaya untuk kita membuka informasi kita untuk memperlancar kegiatan kita gitu kan, arus kegiatan kita. Jadi sebenarnya yang namanya data pribadi itu nggak bisa seharusnya semuanya ditutup. Ada hal-hal yang perlu kita buka, tapi bagaimana caranya itu si perusahaan yang menampung data pribadi kita itu menjaga. Jadi ketika ditanya gimana caranya perlindungan data pribadi, nggak semutlak kita menutup semua data kita dan kita nggak bisa beraktivitas. Even kita daftar aplikasi aja, kita daftar Gojek, kita menyerahkan KTP, kita menyerahkan foto kita sendiri. Nah, bahkan nama itu sebagai nama kan sebenarnya pribadi ya, tapi menjadi domain publik ketika kita memberitahukan nama saya Ega. Itu berarti nama saya menjadi domain publik. Jadi sebenarnya kalau untuk perlindungan data, kesimpulannya untuk mencegahnya itu ya tadi peran pemerintah sebenarnya sedang dibentuk, walaupun belum maju-maju pembahasannya. Itulah kenapa nggak tahu lah ya. Pemerintah itu kalau ada kepentingan politik baru cepat gitu kan, kayak ngesahin revisi UU KPK, revisi UMK, revisi Cipta Kerja itu seminggu dibahas juga kayaknya kelar gitu. Bahkan Cipta Kerja yang 1000 halaman satu malam itu kelar loh, diketok ya kan. Tapi ini RUU PDP karena nggak ada urgensi politik yang berlebih, nggak dibahas gitu loh. Udah masuk prolegnas, udah tinggal diketok jadi undang-undang, tapi
ya pada akhirnya nggak ada urgensi politiknya dan ya udah nggak tahu lah, belum dilanjut kali ya. Cuman kalau untuk dari sisi tadi Mario bilang GDPR dan lain-lain, karena di negara lain pun soal perlindungan data ini dia baru mengatur pada tahun 2016 gitu. Sekalipun itu negara Eropa, itu baru 2016 dikesahkan menjadi GDPR Indonesia yang ya biasalah ngikutin gitu kan. Nah, itu baru dia mengikuti gitu. Di 2021 ini dia belum, tapi sudah ada kemajuan dia membuat RUU PDP. Walaupun jadi apa ya, RUU PDP ini sebagai sui generis yang namanya perlindungan data pribadi. Sebenarnya perlindungan data pribadi ini sudah ada di pengaturannya di Undang-Undang ITE, misalnya pasal 26, coba dicek aja, coba ada kayak, atau di 28G Undang-Undang Dasar 1945, ada juga di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Administrasi Penduduk, semuanya ada tentang data pribadi. Tapi yang kita perlukan adalah sui generis yang namanya RUU PDP gitu. Jadi undang-undang PDP, nah, itu yang kita perlu. Sebenarnya kalau untuk perlindungan sudah ada. Sekarang berarti dari kita sendiri sebagai pengguna gitu. Jadi kalau misalnya ada OTP, kita diminta untuk menukarkan atau memberitahukan OTP kita, WA dan lain, dan pas kita kasih tahu ke orang, akhirnya akun WA kita dihack sama orang lain. Itu kan berarti usaha-usaha yang harus dilakukan sendiri. Berarti kita harus mencegah orang ketika orang meminta OTP ataupun hal-hal lain yang terkait dengan data pribadi kita dan mereka nggak berkepentingan buat kita, ya jangan dikasih. Sesimpel itu yang namanya perlindungan data pribadi oleh penggunanya. Gitu. Itu sih, semoga terpuaskan jawabannya. Baik, terima kasih banyak Kak Ega atas penjelasannya. Ini sudah benar-benar komprehensif banget dari ahli hukum teknologi ini sendiri. Jadi udah mantep banget. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin masuk atau kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya? Mungkin aku bisa nanya, maksudnya bisa balik lagi ke dalam buku itu sendiri. Kan buku ini sendiri itu pada dasarnya garis besar itu menjelaskan tentang diktator oleh pemerintah gitu ya. Jadi gimana sih Kak sebenarnya, apakah apa sih dasar dari pemerintah itu menjadi diktator, dan apakah pola kontrol pemerintah yang seperti itu justru semakin relevan atau masih relevan di masa sekarang? Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau menanggapi? Aku deh boleh masuk. Mungkin sedikit ya, karena memang bukan ranah fokusnya juga, tapi hanya ingin menyampaikan. Mungkin menurutku apa yang ada di buku itu memang masih sangat relevan sampai saat ini, walaupun pada akhirnya bentuknya berbeda gitu, bentuknya berbeda. Tapi pola-polanya kalau kita lihat itu bisa sama, apalagi kalau kita merujuk ke belakang, akhir-akhir ini juga banyak sekali rancangan undang-undang yang dibuat itu pada akhirnya itu adalah undang-undang kolonialisme zaman dahulu, yang pada dasarnya itu adalah salah satu cara untuk melanggengkan suatu kekuasaan gitu. Dan para diktator itu sendiri pun kan pada akhirnya tujuannya adalah untuk melanggengkan suatu kekuasaan, untuk menjalankan suatu sistem di negaranya agar negara yang dipegang oleh dia itu mengikuti sistemnya dan mengikuti tata cara ataupun kebudayaan yang pada akhirnya dibentuk ataupun nanti akan dibuat gitu, akan dibuat oleh seorang diktator itu sendiri. Dan mungkin entah itu di negara kita itu siapa itu diktatornya itu, entah itu mungkin presidennya atau entah itu mungkin orang di balik presidennya gitu. Tapi yang jelas banyak sekali bentuk-bentuk ataupun pola-pola maksudnya pola-pola yang sama walaupun dengan bentuk yang berbeda. Itu masih sangat relate karena kalau sederhananya ya mungkin presiden juga korban diktator. Mungkin sederhananya adalah kalau itu tidak relate sampai sekarang, obrolan kita tidak akan sepanjang ini gitu. Obrolan kita tidak akan sepanjang ini dan tidak akan banyak masuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan ke sana gitu. Maka dari itu mungkin menurut saya ini sudah mengindikasikan bahwa sudah ada seperti itu, sudah ada hal seperti itu terjadi di negara kita juga, apa yang telah terjadi di novel 1984 itu gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Calvin atas tanggapannya. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin masuk atau menanggapi lagi? Mau nambahin lah, tadi udah tepat juga disampaikan oleh Bung Alvin. Mungkin aku mau ngasih pertanyaan juga nih kawan-kawan. Kira-kira kawan-kawan sekarang merasa Indonesia dikontrol oligarki atau tidak?
pertanyaannya mungkin seperti itu dulu. Karena kalau kawan-kawan menjawab iya, ya berarti relevansinya muncul gitu. Karena di 1984 sendiri, selain tadi ya kritik USSR-nya itu jelas sekali ya, kritik Stalinis Rusianya sangat jelas, terlebih karena kalau dari kita kan di sini ngelihat gitu, kalau Big Brother itu anggap aja Stalinnya, sedangkan si Goldstein-nya itu Trotsky. Nah, kritik-kritik yang disampaikan oleh Blair atau Orwell di sini tuh sebenarnya sama dengan kritiknya Trotsky kepada Stalinis USSR. Di sini kita ngelihat kalau Trotsky mengkritik rezim yang dipimpin Stalin itu yang nggak ada beda jauhnya sama birokrat yang mengganti penguasaan sebelumnya gitu. Nah, relevansinya juga di sini hadir di mana kelas-kelas oligarki yang muncul itu mengontrol pemerintahan yang ada gitu. Revolusi yang dijalankan oleh masyarakat bukannya berhasil gitu mencapai ideal-ideal komunisnya mereka, tapi hanya suatu pergantian kekuasaan aja yang hadir gitu. Di mana kelas menengah atau ya kelas-kelas yang sekarang jadi penguasa di buku 1984 itu hanya memanfaatkan populisme mereka doang gitu sebagai pengantar mereka menuju kekuasaan. Nah ini kalau kita ngeliat Indonesia, kira-kira berapa banyak pejabat kita yang sebelumnya ikut reformasi gitu sebagai demonstran dan lain-lainnya gitu. Itu mungkin perbandingan bisa dilihat di situ aja sih kalau menurut aku.